Salah satu cara yang banyak digunakan orang-orang untuk membuat bakso lebih murah adalah menggunakan tepung dalam jumlah yang banyak. Masalahnya, cara seperti ini nih biasanya hasilnya itu nggak terlalu bagus. Yang pertama tentu kenyalnya beda. Anda tahu lah kenyalnya tepung sama kenyalnya dari daging kan berbeda. Yang kedua, tepung itu biasanya itu menutupin rasa, sehingga rasa baksonya ini jadi gimana ya, kurang enak lah, kurang kuat kayak gitu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 3 trik yang bisa dilakukan, tapi bukan menggunakan tepung. Jadi, penggunaan tepungnya dalam jumlah yang normal aja, seperti biasanya. Jangan ditambahin. Oke, langsung masuk. Yang pertama, cara pertama yang bisa dilakukan tentu adalah mengurangi daging sapi dan menggunakan daging yang lebih murah. Nah, alternatifnya tentu yang banyak digunakan orang-orang adalah daging ayam. Problemnya kalau menggunakan daging ayam, biasanya tekstur kenyalnya kan tidak sebagus daging sapi. Kerasnya juga nggak sebagus daging sapi. Tapi secara harga jauh lebih murah. Nah, kalau Anda memakai trik yang seperti ini, jangan khawatir tentang tekstur. Anda bisa menambahkan pengenyal seperti Menopause, dan juga untuk kerasnya Anda bisa menambahkan WPS untuk renyahnya lebih bagus. Nah, cara ini nggak akan saya bahas panjang lebar karena ini sudah rahasia umum lah. Orang-orang sudah tahu. Kita masuk deh ke kedua, yang mungkin orang-orang belum pada tahu. Nah, cara kedua yang bisa dilakukan adalah mengganti daging sapinya bukan dengan daging ayam, tapi dengan daging yang grade lebih rendah. Nah, apa itu? Yang paling umum yang bisa digunakan adalah MDM. Kalau Anda belum tahu MDM itu apa, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Anda bisa cek di linknya di atas. Ya, saya nggak akan jelaskan apa itu MDM. Nah, cara menggunakan MDM itu paling gampang ya, tinggal mengganti sebagian besar daging sapinya dan menggunakan MDM sebagai penggantinya. Masalahnya, menggunakan MDM ini lebih kompleks daripada kita menggunakan daging ayam. Secara harga memang murah sekali, jauh lebih murah. Kalau saya nggak salah sih, kisaran harga MDM itu sekitar ya 16, 17 sampai 20 ribu lah. Sementara ayam kan masih sekitar 20 ribu ke atas. Jadi ini lebih ekonomis. Hanya saja ada dua kelemahan yang ada di MDM. Yang pertama tentu adalah teksturnya tidak sebagus menggunakan ayam. Tapi jangan khawatir, kan tetap bisa diakalin dengan bahan tambahan. Contohnya adalah ISP. Nah, masalah yang kedua adalah rasa. MDM ini kalau secara rasa tuh amis sekali. Kalau masalah amis ini mungkin agak susah ditanggulangin, dan hal ini yang mungkin membatasi penggunaan MDM nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa menggantikan full juga. Hanya saja kalau Anda memang perlu yang benar-benar murah dan Anda tidak terlalu pusing dengan amisnya, ya Anda bisa pakai dalam jumlah yang banyak. Tapi ingat, Anda perlu bahan untuk mengikat MDM ini karena kandungan MDM kan lemak. Anda perlu mengikat ini lebih bagus, dan hal itu bisa Anda dapatkan dari ISP atau serbuk protein M100FT. Oke, itu trik yang kedua. Nah, lanjut nih. Trik yang ketiga. Trik yang ketiga ini yang mungkin lebih jarang lagi orang pakai, yaitu mengganti dagingnya dengan yang namanya meat replacer M100F. Apa itu? Jadi gini, saya merekomendasikan barang ini karena ada dua hal. Yang pertama, kalau kita ganti daging sapi dengan ayam atau MDM, teksturnya itu umumnya turun kan? Nah, kelebihan dari M100F, meat replacer M100F ini adalah teksturnya itu bisa sekenyal menggunakan daging sapi. Sehingga secara tekstur Anda nggak terlalu pusing untuk ngakalinya. Dan yang kedua, secara harga itu jauh lebih murah. Problemnya, kalau secara harga ini yang kadang orang sering salah mengkalkulasi. Kenapa gini? Harga serbuknya, harga M100F-nya itu cukup mahal. Tapi kita makainya itu bukan dalam bentuk serbuk, tapi kita bikin gel. Dalam arti sudah dicampur dengan air, nanti dia jadi semacam gel yang kaku gitu. Nah, setelah itu yang kita pakai dalam adonan. Sehingga kalau Anda mau hitung-hitungan harga, seharusnya yang dihitung itu bukan harga serbuknya, tapi harga gelnya. Dan selama ini saya temui harga gelnya sendiri jauh lebih murah ketimbang sapi, dan masih lebih murah daripada ayam. Kalau sama MDM gimana? Beda. MDM tetap lebih murah, hanya saja kan teksturnya berbeda. Kalau gel M100F ini teksturnya bisa mendekati sapi, sehingga kenyalnya Anda masih bagus. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua, dia tidak mempengaruhi rasa. Ingat tadi kayak MDM kan memberikan rasa amis. Kalau gel M100F ini tidak ada rasa, jadi netral. Sehingga kalau Anda masalah bumbu-bumbu, Anda nggak khawatir. Baksonya nggak jadi amis, ya rasanya tetaplah seharusnya seperti itu. Itu kan kelebihannya. Apakah ada kekurangannya? Tentu ada. Semua barang pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari gel M100F ini adalah di rasanya tadi. Saya bilang kan tidak ada rasanya. Sehingga kalau Anda pakainya jumlah yang sangat-sangat banyak, ada kemungkinan rasanya ini jadi hambar.
Terus kalau gitu solusinya gimana? Gampang. Kalau masalah rasa lebih hambar, tapi Anda sudah mendapatkan hematnya, ada dua hal yang bisa Anda lakukan juga. Yang pertama adalah Anda pakai daging tetelan. Daging tetelan ini kan memberikan rasa yang kuat, sehingga itu bisa memberi rasa. Atau yang kedua, Anda pakai beef broth. Beef broth ini ekstra kaldu sapi, rasanya sangat-sangat kuat, aromanya juga kuat, sehingga orang tidak tahu kalau ternyata Anda mengurangi sapi dan menggantinya dengan meat replacer. Nah, jadi hari ini kita sudah bahas ada 3 alternatif untuk bisa mengurangi daging. Pertanyaannya kemudian yang muncul, bisa nggak kalau daging sapinya full diganti semua? Jawabannya bisa. Gini deh, bisa ya, bisa nggak? Kalau Anda menggantinya dengan full daging ayam, itu tentu bisa. Tapi kalau Anda menggantinya full dengan MDM atau meat replacer M100F, jawabannya mungkin susah. Karena kembali kan, kelemahan MDM itu tadi terlalu amis dan teksturnya jelek sekali. Kalau M100F teksturnya bagus tapi rasanya hambar. Sehingga kalau full menggantikan kayaknya susah. Cuma kalau Anda full menggantikan daging ayam itu bisa, dan bahan tambahannya kan gampang, Anda sudah tahu. Anda bisa kontak kami untuk tanya, untuk menghasilkan yang bagus. Jadi jawabannya antara bisa dan ya. Apapun itu, setidaknya hari ini Anda belajar bahwa mengurangi daging supaya lebih hemat tidak melulu hanya menambahkan tepung, tapi ada alternatif bahan lain yang bisa membantu hemat tanpa merubah rasa dan tekstur Anda. Nah, hari ini cuma itu saja 3 hal yang bisa Anda lakukan untuk menghemat, yaitu menggunakan ayam, ini yang paling umum. Yang kedua adalah menggunakan MDM, atau yang ketiga menggunakan meat replacer M100F. Jika Anda masih bingung caranya gimana, kontak kami aja, nanti bisa dibantu oleh tim kami untuk konsultasi resep yang tepat, yang sesuai dengan Anda gimana. Kalau ditanya harganya bisa paling murah berapa? Kami pernah bikin kualitas bakso yang bagus, itu seharga per butir kira-kira sekitar 200-300 perak. Sehingga kalau yang rata-rata saya temukan yang paling murah orang jual sekitar 5.000 per porsi, seharusnya masih nututin lah. Anda masih dapat untung banyak. Nah, hanya saja untuk resep pastinya, yaitu Anda bisa kontak aja karena nanti bisa dibantu oleh tim kami. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Jika Anda menyukai tips, trik, teori, materi seperti ini, cek terus channel HM Pro saja, karena di sini kami membagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos, apapun itu yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso yang lebih hemat, tapi juga tetap kenyal dan enak. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.